Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu semangat dalam pembelajaran online ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ke channel Ibu. Sudah siap ya untuk pembelajaran kali ini? Disimak baik-baik ya materinya. Oke, untuk kali ini materinya masih sama ya di bab yang kedua, yaitu perbandingan dan skala. Akan tetapi, Ibu akan menyampaikan poin B, yaitu perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Yang pertama yaitu jarak. Biasanya jarak itu suka ditanyakan oleh teman-teman kalian nih, berapa jarak dari rumah ke sekolah ya? Nah, untuk ketentuannya cara berhitungnya, simak baik-baik ya. Di sini ada namanya satuan jarak, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir milimeter. Untuk satuan jarak, jika turun satu tangga berarti dikalikan 10. Kalau dua tangga berarti tambahkan aja nolnya 2, jadi 100. 3 tangga berarti 1000 sampai selanjutnya. Akan tetapi kalau naik, nih arah panahnya kalau naik berarti dibagi dengan 10. Kalau satu tangga dibaginya dengan 10, kalau dua tangga berarti 100. Paham ya? Nah, untuk definisi jaraknya itu adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan panjang atau kejauhan dari dua tempat maupun objek. Ya, seperti tadi Ibu bilang, jarak dari rumah ke sekolah berapa ya? Nah, ini kalian bisa menentukannya dengan cara seperti ini ya. Yang pertama itu contohnya 15 km titik-titik hektometer. Berarti kilometer harus kita ubah menjadi hektometer nih. Kita lihat tadi tangganya ya. Kilometer ke hektometer berarti turunnya satu tangga doang. Ya berarti dikali dengan 10. Sama dengan penyelesaiannya yaitu 15 dikali 10, maka hasilnya 150. Contoh yang kedua yaitu 20 cm ditambah 3 meter sama dengan titik-titik milimeter. Berarti kita lihat akhirnya ya, kita mengubah ke milimeter. Sentimeter ke milimeter, turunnya satu tangga, berarti dikali 10. Dilihat, sedangkan yang meter ke milimeter, turunnya berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti ada 3 tangga, berarti dikali 1000. Maka 20 cm tadi dikali 10 hasilnya 200. 3 dikali 1000 maka hasilnya 3000. Jadi hasilnya penjumlahan dari 20 cm ditambah 3 meter sama dengan 3200 mm. Sampai sini bisa ya? Paham? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu ada kecepatan. Yang pertama yaitu mengenal satuan kecepatan. Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu tempuh. Kecepatan dapat juga disebut dengan kecepatan rata-rata. Adapun rumus-rumusnya nih, ada 3 ya. Yang pertama yaitu kecepatan. Jika ditanya kecepatan, maka rumusnya itu jarak dibagi waktu. Kalau yang ditanya waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Akan tetapi kalau ditanya jarak, maka rumusnya kecepatan dikali waktu. Ingat-ingat rumus ini ya. Kita lanjut. Contohnya, yang pertama, 90 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Ini satuannya berbeda ya, yang di sini kilometer per jam, yang di sini meter per detik. Maka kita harus mengubahnya dulu. Berarti kita lihat penyelesaiannya ya. 1 km sama dengan 1000 meter nih. Kilometer ke meter kan 1000. Lalu 1 jam ke detik itu 3600 detik. Maka 90 km per jam sama dengan 90 dikali 1 tadi 1 km ke meter yaitu 1000 ya, 1000 per 3600. Maka hasilnya 90 kali 1000. Lihat aja ya, nolnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Tinggal dituliskan 4 dibagi 3600, maka hasilnya 25 meter per detik. Ini sudah diubah. Jadi kalau satuannya berbeda, kalian harus mengubahnya ya. Selanjutnya yaitu mengukur kecepatan suatu benda. Contoh, jika burung terbang sejauh 640 km dengan kecepatan 320 km per jam, berapa jam waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Kita lihat penyelesaiannya ya.
Yang pertama yang ditanya waktu, maka rumusnya jarak per kecepatan. Jaraknya 600, jika burung terbang sejauh 640 km, jaraknya berarti 640 km dibagi 320 km per jam. Karena sama satuannya sudah sama, tidak perlu diubah ya. Lalu kita lihat nih hasilnya, 640 dibagi 320, dapat jawabannya yaitu 2 jam. Paham? Yang ketiga yaitu debit. Debit merupakan perbandingan volume zat cair dengan waktu yang dibutuhkan. Biasanya air yang mengalir ya, debit itu untuk air yang mengalir. Rumusnya yaitu volume dibagi waktu. Dan satuan debit yang biasa digunakan adalah meter kubik per detik dan liter per detik. Jadi di sini satuannya biasanya digunakan meter kubik ataupun liter ya. Kita lihat contohnya aja deh supaya lebih mudah. Ini satuannya ya, ini tangganya nih, tangga satuannya nih tingkatannya. Kalau turun satu tangga, bedanya karena ini pangkatnya 3, itu dikali dengan 1000. Kalau naik satu tangga dibagi dengan 1000. Dan di sini kalian perlu ingat, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 cm kubik sama dengan 1 ml. Ini yang biasanya keluar nih. Kadang kalian suka bingung, Bu, 1 desimeter berapa liter? Sama ya ketentuannya. Nah, untuk contohnya yaitu 6000 liter per detik, titik-titik meter kubik per detik. Liter tadi satuannya sama apa? Desimeter nih. Berarti dia harus kita ubah nih ke meter, desimeter ke meter, naik satu tangga, berarti dibagi 1000. Maka 6000 dibagi 1000 hasilnya 6 meter kubik per detik. Ingat ya, ini kubik dibacanya. 6 meter kubik per detik. Paham? Nah, yang selanjutnya itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya di rumah Putra terdapat kolam ikan dengan volume air 25.000 desimeter kubik yang diisi dari selang. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air adalah 60 menit. Berapa debit air yang mengalir dari selang tersebut? Ini kan biasanya kehidupan sehari-hari ya. Cara menyelesaikannya seperti ini. Langkah pertama yaitu tentukan satuannya terlebih dahulu. Volume 25.200 desimeter kubik sama dengan tadi yang Ibu bilang, desimeter itu sama dengan liter ya, jadi tidak berubah. Lalu waktunya kita tentukan 60 menit. Kita ubah kan ini jadinya kan harus ke detik ya. 60 dikali 60, 1 menit 60 detik, maka 60 kali 60 hasilnya 3600 detik. Sampai sini bisa ya. Kita lanjut. Untuk langkah keduanya yaitu rumus debit, yaitu volume dibagi waktu. Tadi volumenya berapa? 25.200. Berarti 25.200 dibagi 3.600. Kenapa harus diubah? Karena satuannya harusnya liter per detik ya. Maka di sini harus diubah nih, menitnya jadi ke detik. Kita lanjut lagi ya. 25.200 dibagi 3.600, maka hasilnya 7 liter per detik. Jadi, debit air yang mengalir dari selang itu adalah 7 liter per detik. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga materi kali ini dapat dipahami dengan baik ya. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.